Kami dari kelompok 24 akan menjelaskan materi Diklat Terpusat Integrasi ITB 2016. Natasha Trifani Salai 144-15-030. Tugas perguruan tinggi. Tugas perguruan tinggi adalah membentuk manusia susila dan demokrat. Susila artinya manusia yang memiliki pribadi yang baik, akal budi, dan norma yang baik. Demokrat artinya manusia yang memiliki sifat atau paham demokratis. Manusia yang susila dan demokrat artinya adalah yang pertama, memiliki keinsafan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, yaitu di mana manusia tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi juga dapat berguna dalam masyarakat. Yang kedua adalah cakap dalam ilmu pengetahuan, di mana para mahasiswa yang berada di perguruan tinggi diharapkan mampu memiliki keahlian di bidangnya masing-masing dan dapat meningkatkan kemampuan khususnya di bidang riset dan teknologi. Yang ketiga adalah cakap dalam memangku jabatan dan pekerjaan, di mana mahasiswa setelah lulus dari perguruan tinggi akan menempuh pekerjaan di bidangnya masing-masing dan diharapkan dapat memiliki tanggung jawab atas jabatan yang telah diberikan kepadanya dan dapat menerapkan ilmu-ilmu yang telah diperolehnya dalam bidang pekerjaannya. Yang selanjutnya adalah tridharma perguruan tinggi. Tri artinya 3 dan dharma adalah kewajiban, yaitu 3 kewajiban. Yang pertama di bidang pendidikan, di mana para mahasiswa pada saat di perguruan tinggi telah memperoleh pendidikan baik dari dosen, kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa maupun dari sumber-sumber lainnya, dan diharapkan dapat menyalurkan pendidikan yang telah diperolehnya di perguruan tinggi dalam kerja nyata dalam masyarakat. Yang kedua adalah penelitian, di mana pendidikan yang telah diperoleh tidak akan bermakna apapun tanpa diwujudkan dalam kerja yang nyata. Maka para mahasiswa diharapkan dapat memberikan penelitian ataupun hal-hal yang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat secara langsung. Yang ketiga adalah pengabdian. Mahasiswa yang telah diberikan pendidikan dalam perguruan tinggi diharapkan dapat mengabdi dalam masyarakat dan menerapkan ilmu-ilmu yang diberikan untuk dapat langsung terjun meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Samara Febriani 144-15031. Kali ini aku bakal ngejelasin apa sih HMJ itu. Nah, HMJ itu merupakan singkatan dari Himpunan Mahasiswa Jurusan. Jadi di HMJ ini mahasiswa-mahasiswa akan berhimpun dengan disiplin ilmu yang sama untuk nantinya akan mengabdikan diri pada masyarakat atas keilmuannya. Nah, aspirasi-aspirasi mahasiswa ini dapat disalurkan melalui HMJ. Gimana caranya? Yaitu HMJ akan mengirimkan 1 orang senator ke Kongres. Nah, posisi HMJ sendiri di struktur organisasi KM ITB sejajar dengan unit yang nantinya akan berkoordinasi langsung dengan kabinet KM ITB. Nama saya Lutfi Filia di 144-15032. Saya akan menjelaskan materi matrikulasi Diklat Terpusat tentang 7 budaya kampus yang ada di ITB. Budaya kampus yang pertama adalah kajian. Jadi setiap isu yang beredar di masyarakat luas saat ini tidak hanya diterima begitu saja, namun harus dikaji terlebih dahulu mengenai kebenaran dan apa dampaknya bagi lingkungan sekitar. Budaya kampus yang kedua adalah apresiasi. Apresiasi yang dimaksud adalah menghargai karya orang lain, menghargai hak cipta, memberikan suatu penghargaan kepada seseorang yang memiliki karya. Dan yang ketiga adalah integritas. Integritas adalah sebuah konsep yang berkaitan dengan konsistensi dari tindakan, prinsip, nilai, dan metode yang dihasilkan. Orang yang memiliki integritas tinggi biasanya dia adalah orang yang jujur dan kuat. Integritas sebagai contoh budaya kampus misalnya tidak mencontek saat ujian dan lainnya. Yang keempat adalah berhimpun, yang berarti berkumpul dengan sekelompok orang yang memiliki tujuan dan visi yang sama dalam suatu organisasi. Yang kelima adalah berkarya, dalam arti menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun lingkungannya. Contohnya mengikuti PKM, menghasilkan suatu program aplikasi, dan lain-lain. Dan yang keenam adalah berpikir kritis dan solutif, dalam artian mengkaji sesuatu tidak hanya dari satu sudut pandang saja, melainkan dari sudut pandang yang lain apakah hal yang dikaji tersebut benar atau tidak. Selain itu kita juga harus memberikan solusi dari permasalahan tersebut dan dampaknya. Dan yang ketujuh adalah peduli terhadap lingkungan. Sebagai seorang mahasiswa, kita harus peduli terhadap lingkungan karena sebaik-baiknya seseorang adalah mereka yang peduli terhadap lingkungan. Nama saya Asya
Syifa Rizky Aprilia Rahab 1441533 akan menjelaskan mengenai materi keempat saat Dikpus, yaitu mengenai proses pembelajaran dalam organisasi. Untuk menjadi anggota suatu organisasi tidak mungkin hanya dengan mendaftarkan tes saja dan mudahnya kita langsung menjadi anggota tersebut. Tidak, namun tentunya ada beberapa proses yang harus kita jalani sebagai calon anggota organisasi tersebut. Pertama yaitu kaderisasi. Kaderisasi adalah di mana kita diberikan pembelajaran oleh anggota unit atau organisasi tersebut mengenai tujuan apa yang sebenarnya mau dicapai oleh organisasi tersebut, visi misi, juga budaya yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Nah, maka di sini kaderisasi ini sangat penting untuk membentuk karakter yang diharapkan oleh anggota organisasi tersebut agar calon ini dapat meneruskan apa yang sebenarnya organisasi ini mau capai. Saat kaderisasi dibutuhkan kesadaran yang tinggi oleh masing-masing calon anggota organisasi, karena bila tidak ada kesadaran atau empati pada diri mereka mengapa mereka harus mengikuti kaderisasi tersebut, atau bahkan mereka tidak tahu apa sebenarnya tujuan mereka untuk masuk organisasi tersebut, maka proses pembelajaran yang disampaikan tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya, setelah kaderisasi selesai, maka akan ada proses pelantikan di mana calon anggota resmi menjadi anggota. Nah, ketika telah menjadi anggota organisasi, itu merupakan pilihan oleh masing-masing anggota baru tersebut untuk menjadi anggota yang aktif atau pasif. Maka di sini benar-benar perlu kesadaran tinggi di dalam organisasi tersebut. Tidak mungkin dia hanya menjadi anggota biasa saja, namun juga dia terus belajar mengenai budaya-budaya dalam organisasi tersebut. Dan untuk langkah yang lebih jauh adalah menjadi pengurus organisasi tersebut. Nama saya Farahaulia Hairunisa 144-15034. Saya akan menjelaskan tentang empati. Empati adalah keadaan mental atau emosional yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan, pikiran, atau perasaan yang sama dengan orang lain. Empati ada dua, yaitu empati kognitif dan empati afektif. Empati kognitif adalah proses memahami perspektif orang lain, sementara empati afektif adalah respon emosional mengamat kepada kondisi orang lain. Pentingnya empati yang pertama adalah memotivasi orang untuk melakukan tindakan prososial atau menolong orang lain. Yang kedua adalah menjadi modal dasar dari seorang pemimpin. Yang ketiga, untuk menemukan sebuah akar permasalahan yang ada di masyarakat sehingga dapat memberikan solusi yang tepat. Kemudian bahaya dari empati yaitu ketika seseorang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan tidak rasional, sehingga solusi dari masalah yang diberikan akan merugikan salah satu pihak. Kemudian untuk membangun empati, yang pertama kita harus banyak membaca literatur. Yang kedua, kita harus menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, kita harus memposisikan diri sebagai orang lain, di mana kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Yang keempat, kita harus mengamati kondisi orang lain. Terus yang kelima, kita menentang praduga tanpa pengamatan. Dan yang terakhir, kita bisa mencoba untuk kehidupan orang lain. Nama saya Alfi Rizky Nugraha, NIM 144-15035. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang posisi, potensi, dan peran seorang mahasiswa. Yang pertama akan saya bahas adalah posisi. Apa itu posisi? Posisi di sini adalah kesempatan lebih yang mahasiswa dapatkan ketika mereka mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Dan karena mahasiswa mengalami hal seperti itu, kita harus menyadari dua hal. Yang pertama adalah kita harus selalu menyadari bahwa kita tidak pernah lebih tinggi dibanding masyarakat yang lain. Dan yang kedua adalah karena kita bisa dibilang memiliki ilmu yang lebih dibanding masyarakat yang lain, kita harus ingat untuk berbakti kepada masyarakat itu sendiri. Yang kedua akan saya bahas ini adalah potensi. Potensi di sini berarti kemampuan seseorang yang dapat dikembangkan. Nah, potensi ini terbagi menjadi dua, yaitu potensi internal dan eksternal. Contoh dari potensi internal ini adalah seperti hard skill,
yaitu ilmu yang kita dapatkan dan lain-lain. Dan soft skill seperti cara kita berinteraksi dengan orang, cara kita berbicara, cara kita lobbying dan sebagainya. Kemudian untuk lebih mengetahui potensi diri kita bisa menerapkan metode yang dinamakan SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Yang ketiga akan saya bahas di sini adalah peran. Peran di sini yang diharapkan dari mahasiswa adalah mahasiswa sebagai perintis pergerakan yang berdasarkan empati. Nah, tugas seorang mahasiswa di sini juga yang pertama adalah menumbuhkan rasa kepedulian dan keinginan bergerak dan menularkannya ke masyarakat yang lain agar bisa saling membantu. Dan yang kedua adalah menumbuhkan perasaan sadar dan menyadarkan masyarakat lain bahwa kita harus diingatkan untuk tetap saling membantu. Sekian dari saya, terima kasih.